Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ulangan harian ekonomi lintas minat bab 1 mengenai pendapatan nasional. Terdapat satu kasus yang di dalamnya terdiri dari 3 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Ibu Siti Sita selaku pengajar ekonomi lintas minat. Untuk kasusnya yaitu Indonesia saat ini masih dihadapi dengan masalah pandemi COVID-19. Tentunya hal tersebut memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Maka, 1. Jelaskanlah menurut pendapat Anda bagaimana dampaknya bagi pendapatan nasional Indonesia. Saya mengutip dari jurnal.stie-sbi.ac.id mengatakan bahwa dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia ditinjau dari pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan metode pengeluaran dengan komponen konsumsi rumah tangga, investasi bruto, pengeluaran dan ekspor neto, serta prediksi ke depan jika pandemi COVID-19 akan terus berlanjut di masa mendatang. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2020 dibandingkan dengan triwulan 2 2019 year on year mengalami kontraksi di semua komponen. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,66%. Disusul komponen pembentukan modal tetap bruto dengan kontraksi sebesar 8,61%. Pertumbuhan komponen belanja konsumsi LNPRT mengalami kontraksi sebesar 7,76%. Dan pertumbuhan komponen belanja konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 6,90%. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran mengalami kontraksi pada semua komponen, kecuali komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 22,32%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan belanja untuk bantuan sosial, khususnya untuk penanganan pandemi COVID-19. Komponen yang mengalami kontraksi terdalam terjadi pada ekspor barang dan jasa sebesar 12,81%. Sedangkan impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang mengalami penurunan sebesar 14,16%. Hal nomor 2. Kebijakan apa yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional? Karena COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi. Untuk itu, pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian. Dilansir dari djkn.kemenke.go.id menjelaskan beberapa program PEN, yaitu 1. Menganggarkan belanja penanganan COVID-19. Yang kedua, melakukan perlindungan sosial melalui bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, membantu Pemda sektor KL, diantaranya padat karya. Yang keempat, subsidi bunga UMKM. Yang kelima, pembiayaan korporasi. Terdapat lembaga penjamin diantaranya PT SMI, PT PII, dan LPI sebagai lembaga spesialis Mission Vehicle, SMV, Kementerian Keuangan. Untuk soal nomor 3, yaitu
upaya apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah guna mempertahankan perekonomian negara di tengah pandemi sampai saat ini? Dilansir dari kompas.com, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan triwulan 3 menjadi momentum bangkitnya perekonomian Indonesia agar tak tergelincir ke jurang resesi. Sejumlah pakar ekonomi pun berpendapat, pembukaan aktivitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat hal tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan 5 langkah agar perekonomian nasional kembali menjadi positif. Yang pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Airlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin dan Erick Thohir selaku ketua pelaksana. Yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Yang kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Sekian video pembahasan tentang dampak COVID-19 bagi pendapatan Indonesia. Dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata. Semoga kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah bisa terus tersalurkan secara merata dan benar, dan terus membantu peningkatan untuk perekonomian negara, dan tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.